Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk materi pembelajaran animasi 2D, 3D. Mohon maaf Bapak sepertinya tidak bisa maksimal di kelas. Jadi silakan ikuti tutorial berikut ini. Pertama, siapkan aplikasi Photoshop untuk membuat animasi. Kemudian siapkan juga materi dari file yang pernah kita upload. Silakan kalian kunjungi link yang sudah disediakan, masuk ke animasi 2D, atau nanti di link itu akan otomatis langsung ke file ya. Nah, yang belum membuat, silakan tarik download data yang sudah disiapkan. Misal ini punya Siva. Yang belum kemarin tuh punya Amel udah belum animasinya? Atau misal punya Amel lah. Tarik, download dulu datanya. Oh udah ya, punya Amel udah ya. Punya Siva ya tuh lah. Nggak apa-apa lah, ketang punya Amel. Download. Nah, file yang sudah di-download biasanya masuk ke folder download. Jadi silakan kalian buka aplikasinya, kemudian open dan buka di folder download. Download. Nah, file ini. Setelah itu buka dan siapkan, lalu copy ya. Siapkan pertama, misalkan kita ambil dulu gambar yang ini, lalu kita copy, Ctrl C. Setelah itu terus tekan Ctrl N atau New, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, layar pada pengaturan ini pixel abaikan, resolusi harus 72 karena kita cukup untuk display saja. Kemudian color mode-nya harus RGB. Background-nya kita bikin transparan aja. Setelah itu OK dan paste atau file edit paste atau Ctrl V. Lakukan sama file yang lain, kita kembali lagi sama file awal, lalu geserkan si kotak ini, ambil gambar yang kita maksud, kemudian Ctrl C, edit, masuk ke menu copy atau Ctrl C ya, atau kalau lewat menu seperti ini, copy, buka layar baru, kemudian paste atau edit paste, dua file. Kemudian satu lagi sama, geserkan dan kita ambil, nah seperti ini, edit, copy, masuk ke layar baru, edit, paste. Nah, ada 3 file yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita buang file yang tidak kita inginkan dengan cara masuk ke menu polygon. Kita pilihnya yang polygon, atur detailnya kita beri nilai 1 aja, lalu enter, baru kita cropping. Silahkan cropping seluruh gambar yang tidak kita inginkan.
Nah, setelah itu setelah itu kita masuk ke menu select inverse agar gambar yang kita delete adalah gambar yang tidak inginkan. Kita delete. Oh ya, untuk memastikan silahkan hilangkan mata-mata tiap layer. Nah, jadi gambar yang kita hapus itu adalah gambar yang tidak kita inginkan. Boleh kalian gunakan zoom, tekan menu zoom seperti ini, lalu diperbesar, di drag. Juga kalian bisa menggunakan menu erase, hapus. Dengan cara seperti ini, kita hapus detail satu-satu. Seperti ini. Nah, untuk menggeser-geser posisi ini kita gunakan menu hand. Nah, ada gambar tangan seperti ini, kalian tinggal tekan saja spasi. Tekan spasi dan geser-geser. Kita hapus, berlakukan untuk semua file yang lain. Nah, untuk memperbesar gambar, tekan Ctrl kurung buka supaya gambar full penuh sesuai yang kita harapkan. Layar 1 sudah selesai, kita pindah ke layar 2 dan berikut, dan begitu seterusnya. Silahkan dibikin rapih ya, dan pastikan gambarnya lebih ya, dirapihkan lah, yang rapih gitu. Kalau ini kan rada abrak ya. Nah, kenapa harus select inverse? Karena kalau tidak select inverse lalu kita delete, berarti gambar yang diseleksi yang di delete. Nah, untuk mengembalikan Ctrl Z, karena kita membutuhkan yang dihapus itu gambar selain gambar yang diseleksi, berarti kita pilih select inverse atau menggunakan Shift Ctrl I lalu delete, tekan delete. Selesai. Satu lagi. Nah, kita seleksi gambar ya. Kegiatan ini tidak mungkin ujug-ujug mahir ya, memang harus dibiasakan. Makanya silahkan gunakan lab untuk kegiatan praktek kalian. Setelah itu inverse, delete. Untuk menghilangkan hasil seleksi, Ctrl D, tekan Ctrl D, dan 3 file sudah kita siapkan. Setelah itu kalian boleh silakan masuk ke menu Windows ya, kemudian pilih timeline. Nah, di timeline ini kemudian create video timeline. Ya. Kalau kemarin kita menggeser-geser ini ya, menggeser-geserkan layar, ada cara lain. Kalian bisa masuk ke menu ini. Nah, menu ada kotak 3 di sini, convert to frame animation, kemudian kalian klik. Ya. Nah, setelah itu lalu kita buat layer ini jadi 3. 1 2 3. Nah, setelah itu supaya gambarnya nanti pas kita klik ini berulang, pilihnya jangan once, tapi pilihnya forever. Kemudian atur durasi. Durasi ini kita pilihnya biar gerakannya lebih cepat di 0,1 second. Berlakukan untuk semua gambar. Kalau sudah,
kita play. Sorry. Oh ya, ada yang lupa. Berarti di layar 1 atau di gambar 1 itu kita mengaktifkan satu objek. Ya, kemudian layar 2 objek lainnya, layar 3 objek ketiga, dan kita play. Sihile da celok-celokan. Oke, kalau sudah seperti biasa di save, masuk ke menu file. Oke. Masuk ke menu file, pilih save for web. Nah, di save for web ini, nah looping optionnya harus forever ya, jangan once. Kemudian supaya jadi GIF, kemudian posisinya transparan. Kalau mau direview seperti kemarin boleh. Setelah itu tinggal save. Kasih nama, misalkan simpan di desktop. Kasih nama project Amel itu S berapa? S5 ya. S5 Amel. Save. Kita coba buktikan. Nah, ini ada foldernya. Coba kita play. Biasanya play-nya itu kalau GIF itu kan berarti di web. Dia bisa bergerak seperti itu. Silakan yang belum selesaikan materi ini, dan selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.